wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Kemajuan informasi dan teknologi saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Jika dulu hanya dari mulut ke mulut, kini telah mengalami perkembangan pesat dengan hadirnya WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, dan lainnya. Dunia benar-benar hanya selebar daun kelor. Namun, satu hal yang lebih penting dari sekedar mendapatkan dan menerima informasi adalah kebenaran dan keakuratannya. Jika tidak bisa dibuktikan kebenarannya, maka informasi ini disebut dengan hoax atau berita bohong. Mirisnya adalah berita bohong yang menyebar seringkali menjadi sasaran publik, sehingga dampaknya adalah munculnya kecemasan massa, ketidakpastian informasi, menciptakan ketakutan massa, bahkan perpecahan bangsa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, perkenankanlah kami akan memaparkan Syarhil Quran dengan judul Pandangan Islam terhadap Realita Hoax di Era Digital. Sebagai rujukan, Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 15 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah, di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia di sisi Allah adalah besar. Di dalam Tafsir Al-Muyassar Kementerian Saudi Arabia halaman 350 menjelaskan, ketika kita menerima berita dan menyebarkannya padahal perkataan
perkataan itu adalah perkataan batil, sedangkan si penyebar berita tidak memiliki ilmunya, maka sesungguhnya kedua hal tersebut berbahaya, yakni berbicara dengan batil dan berbicara tanpa ilmu. Jika hal ini dipandang remeh, maka sesungguhnya adalah persoalan besar di sisi Allah. Dengan demikian, ayat ini melarang kita untuk menganggap remeh suatu penyebaran berita yang belum tentu kebenarannya. Hadirin yang dirahmati Allah, bahkan pada masa Nabi Muhammad SAW, beliau juga harus dihadapkan dengan berbagai macam berita bohong. Seperti ketika perang Uhud sedang berkecamuk, tiba-tiba terdengar berita bahwa Nabi Muhammad telah terbunuh. Sungguh hal ini mengejutkan hati sahabat yang sedang berperang dan memberi goncangan yang cukup besar, hingga ada sahabat yang meninggalkan medan perang. Inilah salah satu penyebab besar banyaknya umat Islam yang meninggal saat peperangan Uhud tersebut. Hadirin yang berbahagia, dampak besar yang diakibatkan dari penyebaran berita bohong memiliki dua sisi. Pertama, terhadap individual atau orang yang menyebarkannya, kredibilitasnya akan turun sehingga tidak lagi dipercayai oleh orang lain. Pelaku juga akan terjerat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE karena menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Dan hukumannya maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Yang kedua, dampak bagi masyarakat, yakni bisa memicu perselisihan, pertengkaran, ketidaknyamanan di lingkungan. Bahkan hadirin yang lebih parah lagi, jika menyinggung politik dan sara, bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana kita melihat hal tersebut, hadirin? Sebagai jawabannya, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in Jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.
aku, Profesor Dr. Muhammad Quraisy di dalam tafsir Al-Misbah volume 12 halaman 587 sampai 590 menjelaskan, dari ayat ini terdapat kata naba yang berarti berita yang penting, berbeda dengan kata khabar yang berarti kabar baik penting maupun tidak. Dari sini terlihat perlunya memilah informasi apakah dapat dipercaya atau tidak, dan memilah pula pembawa informasi apakah dapat dipercaya atau tidak. Ayat ini memberi pedoman kepada umat muslim untuk berhati-hati dalam menerima berita dan tetap mengedepankan asas-asas kejujuran. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Alaikum bi sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Artinya, berperilakulah jujur karena kejujuran akan membuahkan kebaikan dan kebaikan akan menuntun kita ke surga. Hadirin yang dirahmati Allah, adapun beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam mencegah maraknya berita bohong di masyarakat. Di antaranya, yang pertama, Tabayyun. yang kedua, Mencari tahu sumber berita. dan yang ketiga, jangan ikut menyebarkan. Dalam hal ini diperlukan kerjasama dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk saling bahu-membahu dalam upaya memberantas maraknya berita bohong di Indonesia. Diharapkan kita dijauhkan dari salah paham, perselisihan dan pertengkaran yang dapat merusak kesatuan bangsa. Sebagaimana syair lagu berikut ini. Cikini kegondang dia. Naik taksi bukan orang kaya, jangan mudah percaya berita yang belum tahu kebenarannya, yang belum tahu kebenarannya. Hadirin yang berbahagia, dari apa yang kami sampaikan dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, maraknya berita bohong di masyarakat terjadi akibat derasnya arus teknologi dan informasi. Yang kedua, dampak negatifnya diantaranya adalah perselisihan, pertukaran, dan perpecahan bangsa. Dan yang ketiga, hendaknya kita meneliti kebenaran suatu berita dan tidak terburu-buru untuk ikut menyebarkannya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala